Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang tidak hadir. Banyak, Bu. Kenapa? Sakit. Ya. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ria dan nifak, Bu. Nah, jadi minggu ini kita akan membahas alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Ada yang tahu nggak bersyukur itu apa? Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah, Bu. Nah ya betul, jadi bersyukur itu suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri dari bersyukur itu, yang pertama, gembira ketika mendapat nikmat, yang kedua, menggunakan nikmat dengan benar, yang ketiga, mensyukuri yang sedikit, dan yang keempat, berterima kasih kepada sesama. Selanjutnya itu bentuk-bentuk syukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Di sini kita itu harus mengucapkan secara jelas rasa syukur kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, contohnya anggota tubuh kita. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh kita itu untuk hal-hal yang baik. Hikmah dan manfaat syukur. Yang pertama, membuat seseorang bahagia karena apa yang dia dapatkan akan membawa manfaat bagi dia dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah dan akan terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur itu akan disukai oleh banyak orang karena ia merupakan orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Selanjutnya itu di sini ada qanaah. Qanaah itu sikap rela menerima dan merasa cukup apa yang telah dimilikinya serta menjauhkan diri dari sifat tamak. Ciri-ciri dari qanaah itu, yang pertama, merasa cukup dengan nikmat yang ada. Yang kedua itu bersabar ketika gagal. Yang ketiga, bersyukur ketika berhasil. Dan yang keempat, tidak tamak dan serakah. Selanjutnya, di sini ada qanaah dalam kehidupan. Jadi di sini qanaah itu berfungsi sebagai yang pertama stabilisator. Maksudnya, apabila kita telah memiliki sifat qanaah dalam diri kita, kita itu akan memiliki hati yang tentram, terus berlapang dada, merasa puas dengan apa yang kita miliki, dan kita juga akan jauh dari sifat tamak. Yang selanjutnya itu sebagai dinamisator. Maksudnya di sini, apabila seorang muslim telah memiliki sifat tamak, maksudnya qanaah, jadi maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorongnya untuk mencapai kemajuan hidup, yang mana itu tetap bergantung kepada kehendak dan karunia Allah. Selanjutnya, keutamaan qanaah. Yang pertama itu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Yang keempat, merasa kaya dan berkecukupan. Yang kelima, membebaskan diri dari sikap rakus dan tamak. Yang keenam, hidup hemat, tidak berdaya, hidup lebih besar pasak daripada tiang. Selanjutnya yaitu ridho dan sabar. Di sini sabar itu menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati, sedangkan ridho itu dia berlapang dada tentang apa yang dia rasakan. Ciri dari ridho dan sabar itu, yang pertama, tidak suka berkeluh kesah. Yang kedua, tabah dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa. Bentuk-bentuk sabar itu ada tiga. Yang pertama itu sabar dalam melaksanakan ibadah. Maksudnya di sini ketika kita melaksanakan ibadah, baik itu ketika kita hendak memulai ataupun melaksanakannya, itu kita harus sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi untuk kita menjauhi segala yang Allah larang, untuk tidak mendekati maksiat, itu kita harus bersabar. Yang ketiga itu sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ketika kita ditimpa atau memiliki suatu keadaan yang buruk dalam kehidupan kita, itu kita harus menjalannya dengan sabar. Keutamaan ridho dan sabar itu, yang pertama, orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang kedua itu, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah, dan sebaliknya orang yang tidak sabar itu tidak dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang sabar akan tenang karena sikap sabar dan ridho itu adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nah di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar. Kalian amati gambar ini. Kelihatan nggak kalau dari tempat duduknya? Kelihatan, Bu. Nah, setelah kalian amati, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju mensimulasikan maksud dari gambar ini. Di sini mau Ibu tunjuk atau kalian yang inisiatif maju sendiri? Maju, Bu. Yaudah maju Ika. Jadi ini ada orang lagi berdoa. Nah, berdoa ini salah satu tanda dari rasa syukur kita kepada Allah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, yang ini tentang qanaah. Nah, di sini semut itu udah berusaha mencari makanan. Jadi seberapapun yang dia dapatkan, yang penting dia tuh sudah berusaha, lalu bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Lalu di sini ada rumah ya, sepertinya ini telah terjadi bencana di daerah sini. Nah, di sini kita harus ridho dan sabar dengan musibah yang telah terjadi, karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Terima kasih Ika, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Ika. Ibu rasa kalian di sini sudah paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu akan mengadakan kuis. Ibu telah menyiapkan sebuah kertas yang mana dia sudah berisi sebuah ilustrasi. Nah, nanti tugas kalian itu menebak ilustrasi ini masuk ke dalam bentuk bersyukur, qanaah, atau ridho dan sabar. Coba kalian maju ke depan, Ibu akan membagikan kertasnya. Ika, maju Ika. Ini kalian boleh balik lagi, terus kalian baca. Nanti setelah kalian paham, kalian maju ke sini dan jelaskan itu masuk ke dalam bentuk bersyukur, qanaah, ridho, apa sabar. Silakan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, kalian nanti akan Ibu tunjuk untuk maju ke depan. Baiklah, coba Dwi Aranti maju ke depan. Bacain jawabannya. Aku lahir sebagai seorang yang difabel. Aku harus menggunakan kursi roda karena kedua kakiku cacat sejak lahir. Namun semangat hidupku tak pernah padam. Seseorang pernah bertanya kepadaku, apakah kamu tidak merasa malu atau kesal dengan keadaanku sekarang? Lalu aku menjawab sambil tersenyum. Hidupku berharga di mata Tuhan. Bunga di taman saja diberi keindahan olehnya. Tentu saja Tuhan lebih mengasihiku dibanding bunga bakung tersebut. Jika Tuhan saja mengasihaniku, bagaimana bisa aku tidak mengasihani diriku sendiri? Jadi siapakah aku? Nah, di sini ini tuh termasuk ke dalam bagian bersyukur, Bu. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Ranti. Silakan selanjutnya Ika. Suatu hari Ali bin Abi Thalib melihat Adi bin Hatim bermurah durja. Maka Ali bertanya, mengapa engkau tampak bersedih hati? Adi menjawab, bagaimana aku tidak bersedih hati? Dua orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran. Jadi siapakah aku? Nah, di sini kalau menurut saya, Adi ini kan sedih karena dua orang anaknya terbunuh, terus matanya tercongkel dalam pertempuran. Jadi dia ini termasuk orang yang sabar dalam menghadapi kenyataan dan juga ridho dengan apa yang sudah terjadi. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Ika. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulasnya sedikit. Jadi, syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah, sedangkan qanaah itu merasa cukup dengan apa yang telah kita dapatkan atau apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ridho dan sabar itu adalah menerima segala sesuatu yang telah Allah tetapkan. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu
Ibu akhiri. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi